Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1971 Kayu Mati yang Tidak Bisa Diukir. Bahkan setelah pendekar pedang giok surgawi pergi, suaranya masih bergema di seluruh alun-alun. 36 lukisan dan 36 kata disusun berantakan seperti sangkar yang menjebak Lin Yun di dalamnya. Hahaha, kamu terjebak karena terlalu sombong. Aku memintamu untuk tetap rendah hati, tapi kamu malah pamer. Suara Lil Purple bergema dari kotak pedang. Tidak masalah. Hanya 3 hari, Lin Yun duduk dan menghibur dirinya sendiri. Jika kau tidak bisa menghancurkan 36 kata ini, kurasa tidak hanya 3 hari. Siapa tahu, dia mungkin akan menjadi lebih marah saat dia kembali dan menjebakmu selama 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun, atau bahkan 300 tahun. Kata Lil Purple. Kurasa dia tidak akan melakukannya. Lin Yun menghibur dirinya sendiri. Kenapa tidak? Tuanmu pasti telah mengecewakannya, dan tuanmu membawamu ke sini untuk menebus dosa-dosanya. Tapi kau terus saja pamer dan menolak untuk mengakui jati dirimu yang sebenarnya. Jadi dia mungkin sudah lama marah, kata Lil Purple. Tapi kurasa dia tidak benar-benar marah, kalau tidak dia tidak akan mengajarimu teknik pedang dan membiarkanmu menguasai segudang pedang bersatu. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Meskipun tahu bahwa Lil Purple mengoceh omong kosong, dia harus mengakui bahwa apa yang dia katakan memang masuk akal. Tuannya membawanya ke sini untuk menebus dosa tuannya. Terlepas dari kebenarannya, tidak ada keraguan bahwa tuannya memiliki masa lalu yang rumit dengan pedang giok surgawi. Tidak mampu untuk kalah. Jadi bagaimana jika kamu kalah sekali? Kata-kata dari pendekar pedang giok surgawi muncul di dalam pikirannya sekali lagi. Lin Yun tidak terlalu terganggu saat itu, tapi dia merasa ada makna yang lebih dalam setelah dia merenungkannya lagi. Dia mulai mempercayai apa yang dikatakan Lil Purple dan bertanya, jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lil Purple memasang ekspresi puas dan berkata, ini sebenarnya sederhana. Kamu tidak bisa menyadarinya karena kamu terlibat. Jika kau memanggilnya, Nyonya, aku yakin dia akan melepaskan dendamnya. Lin Yun bingung saat mendengarnya, merasa Lil Purple sedang mengoceh omong kosong. Kau tidak percaya padaku. Jika dia tidak mencintai gurumu, mengapa dia mau membimbing teknik pedangmu? Lil Purple menegur. Selain itu, tidak baik bagimu untuk memanggilnya bibi bela diri. Itu akan membuatnya tampak tua. Mereka semua memanggilnya seperti itu karena mereka menghormatinya, belum lagi dia adalah seorang senior yang hampir berusia 3000 tahun, kata Lin Yun. Jika pendekar pedang giok surgawi adalah generasi yang sama dengan master pedang Yao Guang, dia seharusnya sudah setua itu. Kemudian lagi, usianya tidak bisa dilihat dari penampilannya. Lil Purple mencibir. Aku berusia lebih dari 100.000 tahun, jadi kenapa aku tidak mendengar kau memanggilku, leluhur? Seharusnya aku sudah menghancurkan kepala bajinganmu sekarang. Lin Yun menggumamkan, Nyonya, di dalam hatinya sebelum menggelengkan kepalanya karena sarannya terdengar tidak bisa diandalkan. Belum lagi jika tuannya dan pendekar pedang giok surgawi melangkah sejauh itu. Bahkan jika mereka melangkah sejauh itu, mereka belum menikah secara resmi, jadi dia tidak boleh memanggil pendekar pedang giok surgawi sebagai Nyonya. Lebih terhormat baginya untuk memanggil pendekar pedang giok surgawi sebagai bibi bela diri. Kau hampir menipuku, Lin Yun tertawa. Dia duduk dengan menyilangkan kakinya dan mulai berlatih pedang sejuta pedang bersatu di lautan pedangnya. 3 hari tidaklah lama, dan itu hanya sekejap mata bagi para kultivator. Kamu bisa melanjutkan dan menunggu. Apa pendapatmu tentang apa yang kukatakan sekarang? Lil Purple berkata dengan nada percaya diri. Sementara Lin Yun berlatih teknik pedangnya di dalam lautan pedangnya, dia duduk di tanah, saat sosok-sosok bertinta muncul di sekelilingnya, menampilkan pedang kunang-kunang ilahi. Sosok-sosok bertinta itu bergerak dengan kecepatan lambat dan menggambar sebuah lingkaran. Seperti yang dikatakan Lil Purple, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pedang giok surgawi tidak muncul. Sebaliknya, musik kecapi yang membangunkannya. Lin Yun membuka matanya, dan sosok bertinta di sekitarnya menghilang, memasuki kedalaman dahinya. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, 13 tanda lingkaran pedang ada di tanah. Dia dengan santai mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah datangnya musik, dan menyadari bahwa musik itu berasal dari salah satu dari 13 puncak.
Jika dia ingat dengan benar, itu seharusnya kediaman Bai Suying. Lin Yun sudah tahu bahwa Bai Suying tinggal di sana, dan dia sesekali memainkan alat musiknya di malam hari. Dia mahir dalam musik dan mengetahui banyak alat musik, seperti kecapi kuno, kecapi, sitar, suling, dan suling bambu. Tapi hari ini, dia benar-benar mendengarnya memainkan erhu, dan itu adalah lagu yang dia mainkan di perjamuan Nirwana. Apakah metode bermain erhu telah tersebar? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa Bai Suying juga melihat ke bawah ke arah Lin Yun dari puncak. Tuannya benar-benar memperlakukan Ye Qingtian secara berbeda. Dia mengikuti tuannya untuk waktu yang lama, tetapi dia belum pernah melihatnya memperlakukan siapapun seperti dia memperlakukan Ye Qingtian. Lin Yun tidak tahu apa arti kata-kata itu, tapi dia tahu betul. Hanya dalam waktu sesingkat itu, tuannya sudah mengajarinya begitu banyak. Lin Yun perlahan berdiri di alun-alun dan melihat kata-kata di sekitarnya. Dia berkata, ini pasti teknik pedang, kan? Itu benar, jawab Lil Purple. Tapi urutannya kacau, dan aku tidak bisa memahami apapun dalam waktu singkat. Apa kau sudah meneliti mereka? Bukankah itu jelas? Siapa yang akan menemukan rune ilahi bulan surya untukku jika kau benar-benar terjebak di sini? Lil Purple berkata, biar aku mencobanya, kalau begitu. Lin Yun berdiri dan dengan santai mengambil sebuah lukisan sebelum menyentuhnya. Tapi kecelakaan terjadi saat petir menyambar kata kuno itu, dan tangannya terpental. Pada saat yang sama, kata kuno itu menjadi hidup saat sapuan kuasnya menjelma menjadi sosok bertinta. Lin Yun mengedarkan seni mengejar matahari ilahi dan menghindari serangan yang masuk. Dia kemudian merentangkan kedua tangannya sebelum dia dengan tenang mendarat di tanah. 36 lukisan itu perlahan-lahan bergerak, saling menyilang saat mereka menata ulang diri mereka sendiri. Ini adalah niat sebenarnya dari pendekar pedang giok surgawi. Niatnya bukan untuk menjebaknya di sini, tapi untuk mengajarinya teknik pedang lain setelah melihatnya menguasai segudang pedang bersatu, dan teknik pedang itu terkandung dalam 36 kata ini. Fondasinya kokoh, dan dia bisa mempraktekkan teknik pedang yang asli. Bibi bela diri mengatakan bahwa garis keturunan Radiant tidak mau mengakui kekalahan, tapi dia sendiri juga sama. Lin Yun dalam hati menghela nafas. Dia tahu bahwa gurunya dan pendekar pedang giok surgawi bukanlah orang yang mau mengakui kekalahan. Tapi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami teknik pedang ini. Kesulitannya sangat tinggi. Lil Purple, apakah kau berhasil melihat sesuatu? Lin Yun bertanya. Tidak, tapi apa? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kayu mati yang tidak bisa diukir memiliki 36 goresan? Mungkin ada misteri di dalamnya, kata Lil Purple. Lin Yun tertegun sejenak. Dia yakin bahwa kata-kata itu adalah apa yang dikatakan oleh pendekar pedang giok surgawi untuk menegurnya. Cobalah dan lihat apakah kamu bisa menemukan kata-kata itu, kata Lil Purple. Lin Yun awalnya skeptis dan menyapu pandangannya ke 36 lukisan itu. Tapi lukisan-lukisan itu mulai berputar dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya dan fenomena yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hal ini langsung membuat Lin Yun terpesona, dan dia dapat merasakan aliran informasi yang tak ada habisnya mengalir ke dalam pikirannya. Pikirannya hampir meledak, dan situasinya terlalu berbahaya tanpa tanda-tanda. Segera, darah mulai menetes di bibir Lin Yun. Lin Yun meraung dan mengaktifkan jantung pedang naga biru, dan mengeksekusi miriat astral celestial art. Manik-manik pedang perak di dalam dadanya bersinar dengan cahaya pedang perak yang menyebar, segera mengubah seluruh tubuhnya menjadi perak. Lukisan itu mulai berputar, dan setiap kata menjadi jelas di mata Lin Yun. Aku benar-benar menemukannya. Lin Yun melayang di udara dengan rambut peraknya tergerai. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia dapat menemukan kata-kata, kayu mati yang tidak dapat diukir, tetapi lukisan itu bergerak dengan cepat dan sulit untuk diperhatikan. Pedang hati bersatu. Seekor naga biru perak terbang keluar dari jantung pedang dengan satu pikiran. Ketika naga itu kembali, ia memiliki sebuah lukisan di mulutnya, dan sosok besar itu bergerak secepat kilat. Tidak butuh waktu lama sampai 4 lukisan muncul di hadapan Lin Yun, dan itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh pendekar pedang giok surgawi sebelumnya. Lin Yun membuka mulutnya tapi tidak bisa berkata-kata karena 4 kata itu menjadi sangat penting untuk keluar. Bahkan jika Lin Yun kuat, dia hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya untuk mengambil kata-kata itu. Lil Purple tersenyum, bibi bela diri menjadi sangat nakal. Baiklah, berhenti tinggal di sini lebih lama lagi. Pergi dan lihatlah lebih dekat untuk melihat apakah kata-kata itu mengandung misteri. Tatapan Lin Yun terpaku, dan wajahnya segera berubah. Mehem, ada apa?
Kata-kata ini sepertinya telah dipisahkan dan disatukan kembali. Mereka terlihat biasa saja, tapi setiap fragmen mengandung maksud pedang yang kuat, kata Lin Yun. Sebuah teka-teki. Mata Lil Purple berbinar. Ini pasti sebuah teka-teki. Kamu harus menyusunnya untuk mengetahui kata-kata yang sebenarnya. Aku akan mencobanya. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, dan hati pedang naga biru tertuju pada keempat lukisan itu sebelum dia mencoba menyusunnya dengan niat pedangnya. Tapi semua usahanya gagal. Ada lebih banyak kemungkinan daripada yang bisa Anda bayangkan. Aku tidak bisa mencobanya secara membabi buta, atau aku akan gagal. Lin Yun segera memutuskan setelah beberapa ratus kegagalan. Karena pendekar pedang giok surgawi berniat untuk mengajarinya, dia pasti meninggalkan beberapa petunjuk. Dan petunjuk itu seharusnya ada pada kayu mati yang tidak bisa diukir. Aku mengerti. Sebuah pikiran muncul dalam benak Lin Yun saat dia mencoba menemukan petunjuk. Dia segera merasa senang dan mulai menyusun lukisan-lukisan itu. Tidak butuh waktu lama sampai 4 kata tersusun di hadapannya. Dia tidak mengenalinya satu persatu, namun langsung mengerti apa artinya ketika mereka dirangkai, pohon layu menjadi hidup. 36 lukisan itu segera menyatu menjadi cahaya suci dan memasuki pikiran Lin Yun. Matahari yang menjulang tinggi. Bunga layu. Dekat namun jauh. Kitab suci kuno dan tidak jelas segera muncul dalam pikirannya. Ini adalah teknik pedang. Teknik pedang yang kuat ini lebih menakutkan daripada 13 pedang-pedang kunang-kunang ilahi. Mereka mengandung berbagai fenomena menakutkan, dan bahkan niat pedang astralnya pun ketakutan. Lukisan-lukisan yang melayang jatuh ke tanah dan menjadi kosong. Bab 1972 Ketidakpercayaan. Di puncak Zilei Sekte Dao Surgawi. Wang Yue, Chen Zong, Ouyang He, dan Yuan Chen, yang memiliki hubungan dengan Ye Qingtian, datang ke puncak Zilei. Ye Qingtian tidak ada di puncak Zilei. Jadi kemana dia pergi? Wang Yue menghela nafas. Chen Zong, Ouyang He, dan Yuan Chen bingung. Ketika Ye Qingtian tidak datang ke istana Giok Surya, hanya sedikit yang percaya bahwa pedang Giok Surgawi mengusir Ye Qingtian. Tapi sudah hampir setengah bulan, dan Ye Qingtian masih belum terlihat. Ini secara alami memicu api rumor di dalam Sekte Dao Surgawi, dan ada banyak versi. Tapi anehnya, Ye Qingtian sepertinya telah menghilang dan tidak dapat ditemukan dimanapun di dalam Sekte Dao Surgawi. Dia tidak berada di puncak Zilei. Tidak ada yang melihatnya meninggalkan sekte. Jadi kemana dia pergi? Kata Chen Zong sambil memegang dagunya. Mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan Ye Qingtian. Hanya Wang Yue yang memiliki hubungan yang lebih dalam dengannya. Tapi mereka bisa dianggap sebagai kenalan, jadi mereka cukup khawatir dengan keberadaannya, dan akan sangat parah jika pendekar pedang giok surgawi mengusirnya. Setengah bulan dari sekarang, Tuan Muda Frostless dari Paviliun Dao Ilahi akan berada di sini. Jika dia tidak muncul, gadis suci anggrek neter akan direnggut. Wang Yue menghela nafas. Tuan Muda Frostless adalah keturunan dari klan musik ilahi, perwujudan keanggunan dan kekayaan. Dia mahir dalam musik dan berlatih rune spiritual di Paviliun Dao Ilahi. Dia melihat Bai Suying dari kejauhan dan jatuh cinta padanya. Dia dapat dianggap sebagai salah satu pelamar Bai Suying, dan ada desas-desus bahwa klan Bai berniat untuk menjodohkan mereka. Bagaimanapun, Tuan Muda Frostless adalah pasangan yang cocok untuk Bai Suying, terlepas dari keluarga atau latar belakangnya. Yang terpenting, semua orang di dalam Sekte Dao Surgawi juga tahu bahwa Bai Suying mahir dalam musik dan berbagai alat musik. 6 tanah suci di kehancuran timur sering berinteraksi satu sama lain, dan ada desas-desus bahwa inilah mengapa Tuan Muda Frostless bergabung dengan Paviliun Dao Ilahi. Jadi, Wang Yue dengan cemas mencari Ye Qingtian, tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun, dan Ye Qingtian juga tidak meninggalkan berita apapun. Kemudian lagi, mengapa dia harus mengkhawatirkan Ye Qingtian jika dia tidak khawatir? Wang Yue menggelengkan kepalanya karena Ye Qingtian tidak dapat ditemukan. Kudengar leluhur klan Ye sedang mencarinya, dan dia memberi perintah pada Ye Qinghong untuk diam-diam mencarinya, bisik Yuan Chen. Ouyang He tersenyum, tidak hanya dia. Bai Yizu, Zhang Kui, dan Xiao Jingyan juga mencarinya. Mari kita kembali ke halaman anggrek neter. Semoga saja tidak terjadi apa-apa padanya, kata Wang Yue. Lin Yun, yang berada di alun-alun sebelum istana tanpa debu, tidak tahu bahwa Wang Yue sedang mencarinya. Dia menyebarkan miriat astral celestial art, dan cahaya perak di sekelilingnya berubah menjadi manik-manik perak. Dia duduk dan mulai mencerna informasi besar di dalam pikirannya. Dia mencerna, bukan memahami. Ini karena pikirannya berdengung,
Dan dia tidak bisa diganggu untuk melakukan hal lain dengan informasi yang tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya. 4 jam kemudian, ketika Lin Yun membuka matanya, dia merentangkan kedua lengannya dan membubung ke langit sebelum mengacungkan pedangnya di dalam alun-alun. Dia secara kasar mempraktekkan kitab suci yang telah dia cerna, tapi itu kasar dan tidak bisa dianggap berkultivasi. Ketika dia selesai, vitalitas Lin Yun melonjak di dalam tubuhnya, dan rasanya memuaskan. Dia menyarungkan pedangnya dan tersenyum, ini adalah teknik pedang yang sangat bagus. Mari kita sebut saja seni pedang layu untuk saat ini. Pendekar pedang giok surgawi tidak memberitahunya nama teknik pedang ini, dan Lin Yun hanya bisa menemukan sebuah nama sendiri. Dia sudah mencobanya sebelumnya, dan teknik pedang ini jauh lebih kuat dari 13 pedang-pedang kunang-kunang ilahi. Tapi tepat ketika dia ingin kembali, dia berhenti dan berbalik dengan sedikit keraguan di dalam pupil matanya. Musik kecapi masih dimainkan, tapi itu sudah larut malam. Namun setelah merenung sejenak, Lin Yun akhirnya mengerti apa yang terjadi. Erhu yang dimainkan oleh Bai Suying tidak mulus, dan maksudnya agak kurang. Dia hampir tidak bisa memainkan maksud yang terkandung dalam musik, jadi dia harus berlatih. Tapi Erhu tidak mudah dimainkan dan memiliki ambang batas yang tinggi, meskipun terlihat mudah. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Lil Purple, ku dengar kau menyebutkan Celestial Pool adalah tempat terlarang. Ya, seharusnya sulit bagi orang lain untuk masuk, selain Bai Suying, kan? Ya, tidak banyak orang yang pergi ke kolam surgawi selain tanggal yang ditentukan, kata Lil Purple. Dia tiba-tiba bertanya, Lin Yun, jangan bilang kamu berencana pergi ke kolam surgawi sekarang. Lin Yun tidak menjawab, tapi itu bukan ide yang tiba-tiba. Bagaimanapun, Lil Purple mendesaknya beberapa kali, dan ini adalah kesempatan yang tepat. Dia berkata, ayo pergi dan lihatlah. Jika ada yang salah dengan situasinya, kita bisa mundur. Pimpinlah. Karena sudah dipastikan bahwa Bai Suying tidak ada di sana, ini adalah saat yang tepat untuk mengunjungi kolam surgawi dan mencari rune ilahi bulan surya. Hehe, aku sudah bersemangat. Lil Purple berkata dengan penuh semangat. Sebaliknya, Lin Yun lebih tenang jika dibandingkan karena dia sudah merasakan ada misteri di balik rune ilahi bulan surya. Bahkan jika mereka berhasil menemukannya, tidak akan mudah untuk mengambilnya. Tapi dia tidak bisa diganggu tentang itu untuk saat ini dan ingin memahami situasinya terlebih dahulu. Ia tidak ingin melihat Lil Purple terluka lagi. Lil Purple mungkin tampak optimis, tapi Lin Yun tahu dia berhutang banyak padanya. Setelah melakukan persiapan, Lin Yun terbang menuju kolam surgawi di malam hari. Dia menyuruh Lil Purple memasang susunan spiritual padanya, memungkinkannya untuk menyatu dengan sempurna dengan kegelapan selama dia tidak melawan siapapun. Selain transformasi kura-kura ilahi, sulit bagi siapapun untuk mendeteksi keberadaannya, selain para orang suci. Kaki gunung ditutupi dengan bunga-bunga yang bermekaran, dan Lil Purple berseru kaget, begitu banyak penjaga. Itu berbeda dari terakhir kali dia berada di sini, dan banyak murid yang berpatroli di kaki gunung, termasuk penjaga emas. Murid suci memegang posisi penjaga emas setelah mencapai usia 100 tahun, dan mereka semua berkultivasi di alam suci semu. Tidak ada seorang suci semu yang menjaga di sini sebelumnya. Halaman anggrek neter bukanlah taman. Mereka secara alami akan memperkuat keamanan mereka setelah apa yang kau lakukan, kata Lin Yun. Tapi ini juga berarti ada sesuatu yang aneh di sini. Apakah kamu ingin memakai topeng itu? Kata Lil Purple, ingin memberi Lin Yun topeng Silver Moon. Lin Yun merenung sejenak, tapi kemudian menyerah pada ide itu. Dia mungkin memiliki secercah harapan jika dia tidak memakai topeng itu. Paling tidak, orang-orang di dalam sekte Dao Surgawi tidak berani bertindak terlalu jauh karena petapa agung asal naga. Mereka mungkin tidak akan menahan diri jika dia memakai topeng saat menemukannya. Ayo pergi, kata Lin Yun saat dia melewati para penjaga. Tak satu pun dari murid-muridnya menanggapi, dan hanya pengawal emas yang melirik ke sini. Tapi setelah memindai dengan aura Sein setengah langkahnya, dia menutup matanya karena dia tidak bisa menemukan apapun. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji susunan spiritual Lil Purple karena seorang Sein setengah langkah tidak mendeteksinya. Dia menenangkan diri dan melanjutkan perjalanannya, segera mendaki gunung, menyelinap di dalam kegelapan. Ada reaksi. Lil Purple membentuk segel dengan rune merah dan emas bersinar di dahinya. Lin Yun mempercepat kecepatannya sebelum berhenti 15 menit kemudian. Ada sekelompok diaken yang berjaga di luar kolam surgawi, dan ada penjaga emas. Pengawal emas ini ternyata adalah seorang kenalan lama, Bai Xiao,
yang Lin Yun temui di Aula Gongde, dan Lin Yun memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Orang dari klan Bai itu adalah orang yang menukar cairan suci naga sejati untukmu. Lil Purple bertanya, itu dia. Hehe. Kenapa kita tidak menculiknya nanti dan mendapatkan lebih banyak cairan suci naga sejati darinya? Kualitas cairan suci naga sejati yang dia berikan cukup bagus, gumam Lil Purple. Lin Yun tahu bahwa orang ini tidak sesederhana itu dan mengabaikan Lil Purple. Dia berhati-hati dan bahkan menahan nafasnya, mengedarkan transformasi kura-kura ilahi sampai batasnya. Aliran darahnya berhenti, dan tubuhnya menjadi berani. Tapi Bai Xiao sepertinya telah menyadari sesuatu dan muncul di hadapan Lin Yun dengan cemberut di alisnya. Lin Yun tegas, dan tidak hanya dengan bodohnya berdiri di sana. Dia merentangkan kedua tangannya dan diam-diam mundur. Setelah dia mundur, dia melihat Bai Xiao melambaikan tangannya di posisi Lin Yun sebelumnya, membuat Lil Purple gugup. Penatua Bai, apa masalahnya? Gerakan Bai Xiao secara alami menarik perhatian di aken lainnya. Tidak ada. Itu hanya seekor nyamuk. Bai Xiao tersenyum dan membuka telapak tangannya untuk memperlihatkan seekor nyamuk. Hal ini langsung membuat para diaken lainnya terdiam. Tapi mereka harus mengakui bahwa menjaga kolam surgawi itu monoton, dan mereka tidak bisa memasukinya, karena itu adalah tempat terlarang. Tapi, biasanya, tidak ada yang bisa datang ke kolam bintang. Lin Yun tidak mau tinggal di sana dan mengambil risiko ditemukan, jadi dia dengan cepat memasuki kolam bintang. Segalanya menjadi mudah setelah dia memasuki kolam bintang. Tidak ada seorang pun di sana, tetapi kolam itu dipenuhi dengan aura suci yang pekat. Seluruh kolam tertutup kabut putih yang terbuat dari pancaran cahaya suci, membuatnya semakin misterius. Tidak ada orang di sini. Lin Yun dan Lil Purple menghela nafas lega. Jadi Lin Yun mendarat di samping kolam surgawi dan dipenuhi dengan emosi saat dia melihat ke kolam. Bagaimanapun juga, Ye Qingtian dikeluarkan dari Sekte Dao Surgawi karena dia mengintip Bai Suying, sehingga secara tidak langsung menyebabkan kematiannya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia juga akan datang ke kolam surgawi. Rune ilahi bulan surya ada di dasar kolam. Lil Purple berkata dengan nada tertentu. Wajah Lin Yun berubah, dan dia mulai ragu-ragu untuk masuk untuk melihat. Tapi dia tidak menyadari bahwa ada orang lain yang juga ada di sana. Orang ini bukan Bai Suying tapi gadis suci Yin Surgawi, Wang Muyan. Dia sudah tiba sejak lama, dan dia bersembunyi di balik batu. Menilai dari posisinya, siapapun bisa tahu ini bukan pertama kalinya dia ke sini. Ye Qingtian adalah yang terbaik karena dia cukup bodoh untuk datang ke kolam surgawi untukku, kata Wang Muyan. Jika dia masih ada, saya tidak perlu datang ke sini sendiri. Dia datang ke sini beberapa kali secara diam-diam, tetapi para penjaga menjadi lebih ketat, dan dia sudah berniat untuk pergi. Dia tidak dapat menemukan apapun dalam usaha sebelumnya, dan inilah mengapa dia ingin memasuki kolam untuk melihat-lihat dan melihat apakah dia bisa mendapatkan hasil panen. Tapi dia berhati-hati dan bahkan tidak mendekati kolam surgawi. Sepertinya aku harus berbicara dengan Ye Qingtian dan mencoba menggertaknya untuk datang ke sini untukku sekali. Tatapan Wang Muyan berkedip-kedip, tapi Ye Qingtian yang ada di sini sekarang bukanlah orang yang dia kenal, dan dia tidak mudah dibodohi. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terseret juga. Saat itu, sebuah riak menyebar di kolam, dan ini mengejutkan Wang Muyan. Dia telah mengawasi tempat ini, dan dia tidak melihat ada orang yang datang ke sini. Jadi bagaimana mungkin ada orang lain di sini? Apakah itu Bai Suying? Tapi Wang Muyan segera menyingkirkan spekulasi itu dari benaknya karena Bai Suying tidak akan begitu licik. Sepertinya ada pertunjukan yang harus ditonton sekarang. Wang Muyan tersenyum, dan wajahnya menjadi lebih menawan. Lin Yun berenang di dalam kolam surgawi dan bisa merasakan suhu di sekitarnya yang meningkat. Jika Lin Yun tidak memiliki dua fisik suci, dia tidak akan mampu menahan suhu tinggi. Setelah dia berenang 10 meter ke bawah, air kolam menjadi panas, yang mengejutkan Lin Yun. Bagaimanapun, kolam surgawi terlalu aneh. Apa yang terjadi? Dia pernah ke beberapa kolam spiritual, dan sebagian besar kolam memiliki urat api di bawahnya. Tapi ini bukan urat api karena bahkan seorang Sein setengah langkah pun tidak bisa menahannya. Air kolam di sekitarnya telah menjadi keemasan, yang berarti itu bukan hanya api atau urat nadi spiritual di bawahnya. Tiba-tiba, penglihatan Lin Yun terbuka saat melihat sesosok tubuh yang sedang duduk. Orang ini telanjang dan memancarkan cahaya suci yang samar. Hal ini segera membuat mata Lin Yun membelalak tak percaya, dan dia hampir berseru karena itu adalah Bai Suying. Tapi apa yang dia lakukan di sini saat berlatih erhu di kediamannya?
Mengapa dia ada di sini saat dia pergi? Ini membuat sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena dia terlalu malang. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya lebih lanjut, Bai Suiying tiba-tiba membuka matanya dengan aura menakutkan yang terkandung di dalam pupil matanya. Bab 1973 Pertempuran di bawah kolam. Dasar kolam berkilauan emas, dengan cahaya suci perak yang bersinar. Kulit Bai Suiying seputih mutiara, dan dia memiliki sosok yang menggairahkan tanpa cacat. Di bawah pancaran cahaya, dia tampak seperti seorang dewi, dan Lin Yun bingung ketika dia menatapnya. Dia terlalu cantik, terutama di dasar kolam surgawi. Dia terlihat sangat cantik sehingga tidak ada yang bisa berpikir untuk menghujatnya, dan Lin Yun tidak bisa menahan perasaan bersalah di lubuk hatinya. Ketika dia melihat bulu mata Bai Suiying berkedut, Lin Yun panik dan berteriak, "Cepat, beri aku topengnya." Lin Yun mengirimkan suaranya ke Lil Purple. Dia awalnya tidak berpikir dia akan membutuhkannya, dan reaksi pertamanya adalah memakainya saat Bai Suiying bangun. Ini seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, reaksi pertama mereka adalah menyembunyikan identitas mereka. "Aku sudah menyiapkannya untukmu." Lil Purple sudah siap, dan dia meletakkan topeng itu di wajah Lin Yun saat dia memintanya. Ketika Bai Suiying tiba-tiba membuka matanya, aura nirwana Lin Yun diberdayakan oleh badai petir dan terbentuk menjadi naga air yang menyerang. Karena turbulensi yang hebat di dalam kolam, Bai Suiying tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Kurang ajar sekali. Wajah Bai Suiying menjadi dingin saat dia membiarkan naga petir itu mendekatinya. Ketika naga itu berjarak 1 kaki darinya, cahaya suci bersinar di dalam pupil matanya saat kekuatan kuno mulai menyembur keluar. Kekuatan itu menghancurkan naga air itu, dan dia bisa melihat sesosok tubuh perak yang ingin melarikan diri. Tapi Bai Suiying tidak memiliki perubahan di wajahnya saat dia dengan lembut mengangkat tangannya. Ketika cahaya keemasan dan perak bersinar di pergelangan tangannya, itu segera terbentuk menjadi penghalang kubah, langsung menyelimuti Lin Yun. Saat kubah itu terbentuk, air di daerah sekitarnya terdorong menjauh. Melihat ini, Lin Yun menghela nafas dan dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya. Tapi tidak peduli seberapa tenangnya dia tidak bisa menahan perasaan terganggu saat melihat tubuh telanjang Bai Suiying. "Bagaimana penampilanku?" Bai Suiying bertanya dengan acuh tak acuh. "Cantik." Lin Yun ingin menjawab tanpa sadar, tapi telapak tangan yang kuat terbang. Kekuatan di balik telapak tangan ini dengan mudah mengirimnya terbang menjauh, sebelum dia bertabrakan dengan dasar kolam karena momentum. Benturan kolosal itu memberikan guncangan hebat pada 10 nadi naga Lin Yun dengan rasa sakit yang menusuk. Rasanya seperti dia ditekan ke dinding oleh tangan yang tak terlihat dan dia tidak berdaya melawannya. "Hati-hati. Itu adalah tangan naga yang menjentikkan." Lil Purple memperingatkan. Serangan ini mengejutkannya dan melukainya saat itu. Teknik telapak tangan ini tidak hanya kuat, tapi juga ganas. Akibatnya, dia tidak bisa menggunakan banyak kemampuannya dan sangat menderita karenanya. Lin Yun tidak bisa diganggu terlalu banyak untuk saat ini. Bintang di dalam lautan pedangnya mulai mekar. Ketika dia melepaskan niat pedang astral, dia dengan mudah melepaskan diri dari tekanan dan menyelinap keluar. Ketika dia menyelinap keluar dari serangan itu, jejak telapak tangan tercipta di dinding yang membuat kulit kepala Lin Yun tergelitik. Dinding di dasar kolam surgawi jelas ditempa secara khusus dan diukir dengan rune suci yang kuat. Tapi Bai Suiying dengan mudah menghancurkan dinding dengan telapak tangan. "Cepat, pergi. Jangan sampai terjerat dengannya. Ada yang aneh dengan dia." Lil Purple mendesak. Lin Yun juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lama-lama dan tidak berniat untuk menaklukkan Bai Suiying. Yang terpenting, dialah yang bersalah. Dia mengintip seseorang yang sedang mandi dan ketahuan. Lin Yun tidak punya keberanian untuk tinggal di sini, setidaknya tidak sebelum Bai Suiying. Lin Yun dengan lembut mengetukkan kakinya ke tanah dan berlari. Hal ini membuat Bai Suiying, yang berencana untuk mengenakan pakaiannya, mengerutkan alisnya. Dia melayang ke langit dan segera muncul di hadapan Lin Yun dengan pedang suci. Saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah, dia melepaskan sinar pedang yang menakutkan. Niat pedang semu astral. Lin Yun terkejut karena Bai Suiying telah memahami niat pedang semu astral, yang berarti dia telah menyembunyikannya dalam-dalam. Selain itu, dia telah memperkuat serangannya dengan aliran api dan es, itu adalah 2 niat bela dirinya. Hal ini membuat pedangnya menjadi lebih menakutkan. 2 tahun lalu, ketika Lin Yun mengejar peringkatnya di peringkat inti Elysium, dia bertarung dengan klon Bai Suiying di peringkat tersebut, tetapi dia hampir tidak bisa memenangkan pertempuran. 2 tahun telah berlalu, dan Bai Suiying menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Ini memaksa Lin Yun kembali ke dasar danau, dipenuhi dengan cahaya perak.
Suhu di air di sekitarnya menjadi sangat panas, dan dia tidak akan bisa bertahan dalam suhu tinggi jika dia tidak memiliki dua fisik suci. Dalam sekejap mata, Lin Yun bertukar lebih dari 10 jurus aneh dengan Bai Suying di dasar kolam surgawi. Tapi Lin Yun tidak menyerang, hanya sekedar menghindari serangan Bai Suying. Beberapa kali dia hampir membalas dengan naluri, tapi dia menahan diri. Sebaliknya, serangan Bai Suying menjadi lebih ganas, mengandung aura nirwana yang kuat. Kultivasinya jauh lebih tinggi dari Lin Yun, dan Lin Yun akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan jika mereka bertarung secara nyata. Tetapi jika Bai Suying terus terlibat dengannya, dia tidak akan punya pilihan selain menghunus pedangnya. Tapi yang lebih merepotkan adalah penghalang kubah yang menahan air agar tidak turun, membuat suhu di sekitarnya lebih panas dari tungku. Bai Suying melepaskan lebih dari 10 pedang aneh, dan dia sudah lama berlumuran keringat. Tapi dia tidak berani meliriknya lagi. Dia adalah seorang dewi beberapa saat yang lalu dan sekarang berlumuran keringat. Sulit baginya untuk menggambarkannya dengan kata-kata. Dia tidak bisa menghunus pedangnya atau menatapnya, dan dia akan mati cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini, jadi dia menarik napas dalam-dalam sebelum bergerak. Dia menghindar ke samping sebelum berlari ke belakang dan meraih pergelangan tangan Bai Suying. Bai Suying meronta dan terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa membebaskan diri. Tapi wajahnya tetap tidak berubah saat dia menyerang dada Lin Yun dengan tangan yang lain. Tapi saat topeng Silver Moon bersinar, rune suci muncul di dada Lin Yun, menghalangi serangan Bai Suying. Jika aku memusuhi kamu, setidaknya aku akan mematahkan pergelangan tanganmu pada kesempatan ini, Lin Yun terbatuk dan berkata dengan suara serak. Bahkan dengan topeng Silver Moon yang melindungi organ vitalnya, serangan ini masih melukai Lin Yun dengan cukup parah. Wajah Bai Suying sedikit berubah, tapi dia masih dengan dingin berkata, kamu bisa mencobanya. Saya yakin ada kesalahpahaman di antara kita, Lin Yun mencoba menjelaskan. Tidak ada kesalahpahaman. Bai Suying berkata dengan dingin. Kaulah yang menipu Zhang Yue dan menulis puisi itu. Gadis kecil itu juga bersekongkol denganmu. Lin Yun tersenyum pahit mendengarnya karena dia tahu kesalahpahaman itu tidak bisa diselesaikan sekarang. Tapi penghalang kubah itu tiba-tiba retak sebelum hancur. Ini langsung membuat wajah Lin Yun berubah karena airnya lebih panas dari magma, dan tidak akan terasa enak jika jatuh. Bahkan wajah Bai Suying berubah saat melihat pemandangan ini. Minggir dari jalan. Lin Yun melepaskan tangan Bai Suying dan mundur ke samping. Tetapi tepat ketika Bai Suying ingin bergerak, penghalang kubah itu runtuh, dan dia menerima serangan balik yang berat karena dia telah mengukir rune suci di penghalang itu. Ini secara alami membuat kecepatan reaksi Bai Suying sedikit lebih lambat. Adegan ini mengubah wajah Lin Yun, dan dia dengan cepat berlari. Saat sepasang sayap muncul di belakangnya, kotak pedang yang dibawanya terlempar ke samping, dan air yang lebih panas dari magma mulai mengalir ke bawah. Hantaman yang keras membuat Lin Yun mengerang saat darah menetes di bibirnya di bawah topeng. Tetapi karena Lin Yun menonjol, Bai Suying terlindungi dengan baik di bawah sayap, dan mereka berada dalam posisi yang ambigu. Mereka bisa mendengar detak jantung satu sama lain, dan waktu sepertinya berhenti saat Lin Yun memeluk pinggang Bai Suying dengan sayapnya yang menyelimuti mereka. Bab 1974 Sakit Hati. Bai Suying tertegun sejenak, sepertinya bertanya-tanya mengapa penyusup itu menyelamatkannya. Tapi ketika dia sadar kembali, dia meraung, lepaskan aku. Lin Yun dengan canggung tersenyum dan segera melepaskan Bai Suying. Tetapi ketika dia melepaskannya, air kolam melonjak dari kedua sisi, menciptakan arus bawah yang kuat di dasar kolam, dan momentum membawa Bai Suying kembali ke Lin Yun. Kali ini, Bai Suying menabrak pelukan Lin Yun, dan dia bisa dengan jelas merasakan kelembutan di depan dadanya. Sebelum Bai Suying bisa berkobar, mereka jatuh karena Lin Yun tidak bisa berdiri lebih lama lagi, dan mereka dibawa ke dasar kolam oleh momentum yang kuat, menciptakan pusaran yang kuat di dasar danau. Pusaran itu menyapu Lin Yun dan Bai Suying saat mereka mulai berputar. Ini mengejutkan mereka, dan mereka tidak bisa melepaskan diri satu sama lain. Sebaliknya, mereka malah saling mendekat satu sama lain. Lin Yun mencobanya, tapi tidak bisa menggunakan kultivasinya di bawah aura orang suci yang tak terbatas di dalam kolam. Enyahlah. Wajah Bai Suying akhirnya berubah. Ini memberi Lin Yun tidak punya pilihan selain mendorong Bai Suying secara paksa. Tetapi ketika dia mendorong dengan kedua tangannya, dia meremas sesuatu yang lembut dengan tangannya, dan wajahnya langsung berubah di balik topeng itu. Lepaskan. Bai Suying meraung. Ya, aku akan melepaskannya. Lin Yun dengan canggung melepaskan tangannya.
Tapi saat dia melepaskannya, pusaran itu menyatukan mereka lagi, menciptakan situasi yang canggung di antara mereka. Begitu saja, mereka terbawa oleh momentum. Ketika pusaran itu akhirnya tenang, Lin Yun memanfaatkan momen ini dan melayang ke langit seperti pisau. Ketika Bai Suying akhirnya bebas, dia dengan cepat mengambil jubah dari gelang interspasialnya. Tapi jubah itu tidak tahan dengan suhu tinggi di dasar kolam, dan rune suci mulai meleleh. Bai Suying tidak bisa diganggu tentang itu dan mengertakkan gigi, kamu ingin pergi. Bermimpilah. Ketika Lin Yun melayang keluar dari kolam surgawi, dia menyimpan sayapnya dan membawa kotak pedang saat dia terbang ke bawah. Hal ini langsung menarik perhatian semua Diaken yang berjaga di luar, dan mereka menatap Lin Yun dengan kaget. Mereka tidak tahu bagaimana orang ini bisa masuk, meninggalkan mereka dengan tanda tanya besar di dahi mereka. Jadi benar-benar ada nyamuk. Bai Xiao tersenyum dengan mata menyipit dan melangkah maju, menyerbu ke arah Lin Yun. Ancaman fatal segera mendekati Lin Yun. Ketika mereka bertarung, Lin Yun menemukan bahwa Sein setengah langkah yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada Raja Serigala Bulan Perak. Hanya dalam satu pertukaran, Lin Yun dikirim terbang menjauh. Biarkan dia tetap hidup. Bai Suying terbang keluar dari kolam surgawi, diselimuti cahaya suci. Baiklah, kata Bai Xiao. Dia telah memeriksa kekuatan Lin Yun dari serangan terakhirnya, jadi dia turun kembali ke tanah dan memerintahkan, tangkap dia. Dia yakin telapak tangannya bisa melukai Lin Yun dengan parah, dan itu lebih dari cukup bagi 10 Diaken untuk menangkapnya. Tapi Lin Yun mengambil ranting pohon dan menggunakannya sebagai pedangnya. 13 sosok terbang keluar darinya dan mulai menggambar lingkaran yang tumpang tindih dengan kunang-kunang. Serangan Lin Yun perlahan-lahan membumi hanguskan serangan dari Bai Xiao, dan aura pedang Lin Yun perlahan-lahan menyerapnya. Lin Yun menusukkan pedangnya 3 lingkaran kemudian, mengejutkan para Diaken yang masuk. Para Diaken itu terlempar ke belakang dan bertabrakan dengan bebatuan di sekitarnya. Lin Yun melarutkan aura orang suci Bai Xiao dan mengubahnya menjadi miliknya sebelum melepaskannya ke arah Diaken yang masuk. Segudang pedang bersatu. Bai Xiao tercengang dengan ketidakpercayaan di dalam pupil matanya saat melihat pemandangan ini. Bagaimana orang ini bisa melakukannya ketika dia jelas-jelas hanya berada di tahap nirwana? Cahaya suci meledak dari sekitarnya saat beberapa orang suci semu mendekat. Lin Yun tahu bahwa dia dalam masalah. Keamanan di sekitar kolam surgawi meningkat setelah beberapa putaran penyusupan. Tidak masalah jika dia tidak menimbulkan keributan, tapi akan sulit baginya untuk pergi sekarang setelah menimbulkan keributan. Hanya dalam sekejap, 8 orang suci semu mengepung Lin Yun. Seorang Sein setengah langkah meraung, siapa kau? Beraninya kau mengganggu kolam surgawi. Dia ingin bergerak, tapi Bai Suying menghentikannya dan berkata, tunggu. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Bai Suying kemudian dengan dingin berkata, lepaskan topengmu dan biarkan aku melihat siapa kamu. Lepaskan topengmu. Beberapa orang suci semu meraung dengan niat membunuh berkedip di dalam pupil mereka. Wajah mereka jelek karena seseorang benar-benar masuk ke kolam surgawi meskipun mereka menjaganya. Ini tidak ada bedanya dengan menamparkan wajah mereka. Bai Xiao masih baik-baik saja karena dia sudah merasakan sesuatu sebelumnya, tapi dia tidak bisa mengganggu kolam bintang karena itu adalah tempat terlarang. Dia juga penasaran dengan siapa orang di balik topeng itu, dan dia merasa orang ini adalah murid suci dari Sekte Dao Surgawi. Lin Yun tersenyum pahit di balik topengnya, dia sudah menduga pemandangan ini. Karena dia menyusup ke dalam tanah terlarang, dia bisa ditemukan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Bai Suying akan berada di dasar kolam surgawi. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memiliki kontak yang begitu dekat di dasar kolam surgawi. Jika itu tidak terjadi, Lin Yun tidak akan keberatan melepas topengnya. Dia adalah murid terpencil dari Petapa Agung, dan dia tidak akan terbunuh. Akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini ketika Petapa Agung asal naga kembali. Tapi sekarang, dia bahkan berniat menggunakan kartu trufnya untuk melarikan diri. Setelah itu, dia bisa menyangkalnya karena dia memakai topeng. Jika Anda melepas topeng Anda, saya akan mengampuni Anda, tidak peduli siapa Anda. Bai Suying mengertakkan gigi. Tapi Lin Yun tersenyum pahit dan menjawab, aku mungkin bisa hidup jika aku tidak melepas topengku. Kamu mungkin akan menjadi orang pertama yang mengambil nyawaku jika aku melakukannya. Itu bukan terserah kamu. Bai Xiao tersenyum dan tiba-tiba bergerak, muncul di hadapan Lin Yun. Meskipun Lin Yun merasakan gerakannya dengan hati pedang naga birunya, itu sudah terlambat, dan dia hanya bisa jatuh ke belakang. Hal ini membuat Bai Xiao terkejut karena dia gagal.
Tapi dia lebih cepat dan mendorong telapak tangannya ke dada Lin Yun sebelum dengan cepat melepas topengnya. Ketika Lin Yun mundur 3 langkah, dia jatuh berlutut, dan penampilan aslinya muncul di hadapan semua orang. Ketika mereka melihat wajahnya, semua orang terkejut dengan ketidakpercayaan pada pupil mata mereka. Ini karena semua orang mengenali orang ini. Ye Qingtian. Bai Suying berseru sambil melangkah maju. Tidak hanya dia, tapi orang suci semu lainnya juga terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Qingtian akan seberani itu untuk mengganggu kolam surgawi lagi. Bai Xiao juga terkejut saat dia memegang topeng Silver Moon dan menatap Lin Yun. Setelah topengnya dilepas, Lin Yun tidak lagi memikirkannya. Dia mengikat rambutnya dan tersenyum, "Kakak Bai, apakah kamu keberatan mengembalikan topeng itu padaku?" Bai Xiao dengan canggung tersenyum dan menyerahkan kembali topeng Silver Moon kepada Lin Yun, diam-diam mengacungkan jempol padanya. Lin Yun mengambil topeng itu sebelum menatap Bai Suying sambil tersenyum, "Lihat. Aku berkata bahwa kamu mungkin akan menjadi orang pertama yang ingin mengambil nyawaku jika aku melepas topengku." "Kamu benar," kata Bai Suying dengan dingin. Dia memerintahkan, "Bunuh dia." "Apa?" Bai Xiao terkejut sebelum dia dengan canggung tersenyum, "Suying, tidak perlu sampai sejauh itu." Orang suci semu lainnya juga mengalami dilema. Bagaimanapun, Ye Qingtian adalah murid terpencil dari petapa agung asal naga, dan posisinya di dalam sekte lebih tinggi dari mereka. Tapi mereka juga tidak bisa menolak perintah gadis suci itu. "Ku bilang, bunuh dia." Bai Suying mengulangi dengan wajahnya menjadi lebih dingin. Saat itu juga, pedang giok surgawi turun dari langit dan melegakan semua orang sebelum mereka menangkupkan tangan mereka. "Kami memberi penghormatan kepada pendekar pedang giok surgawi." Suci pedang giok surgawi memandang Lin Yun dan mengejek, "Gurumu benar-benar mengajari murid yang baik. Ingat apa yang kukatakan padamu. Cepat." Lil Purple mentransmisikan suaranya dari alam rahasia Ziyuan. Ini membuat wajah Lin Yun berubah sebentar sebelum dia mengambil keputusan dan diam-diam berkata pada pendekar pedang giok surgawi, "Nyonya, ceritanya panjang. Jadi tolong bantu saya menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu." Ketika suci pedang giok surgawi mendengar Lin Yun memanggilnya, "Nyonya," wajahnya berubah, dan suhu di sekitarnya anjlok. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi, dan mereka memiliki ketakutan di wajah mereka. Pendekar pedang giok surgawi meraung, "Ye Qingtian, siapa yang memberimu keberanian?" Lin Yun langsung tahu bahwa dia sudah ditakdirkan. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, pedang-pedang giok surgawi mendorong telapak tangannya ke depan dengan cahaya suci yang kuat yang dilepaskan darinya. Saat dia melepaskan tekanannya, semua orang suci semu jatuh berlutut dengan jiwa mereka bergetar di bawah cahaya suci yang menakutkan. Adegan ini juga membuat Bai Suying cemas. Dia ingin membunuh Ye Qingtian tapi tidak bisa menahan rasa sakit hati saat melihat adegan ini. Dia mulai mengingat bagaimana Ye Qingtian mempertaruhkan nyawanya untuk memblokir air kolam renang untuknya sebelumnya dan bagaimana dia menerima pukulan sepihak ketika dia bisa membalas. Hal ini langsung membuatnya ragu apakah dia telah salah paham. Apakah itu tindakan seorang pria bejat? Untuk beberapa alasan, Bai Suying merasa sakit hati. Dia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya, dan dia menoleh untuk melihat tuannya, "Tuan, tidak." Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, pendekar pedang giok surgawi sudah bergerak. Telapak tangannya mendarat di atas Lin Yun, menyebabkan Lin Yun kehilangan kesadarannya dan membuat semua orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Bab 1975 Tebing Penyesalan. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang, dan belum ada satupun dari mereka yang sadar dari keterkejutannya. Wajah Bai Suying berubah. Tetapi melihat Ye Qingtian dari jauh, dia menemukan bahwa dia masih hidup dan sepertinya tidak terluka parah. Hal ini membuat Bai Suying menghela nafas lega, dan tatapannya menjadi rumit saat dia menatap Ye Qingtian lagi. Ye Qingtian sepertinya bukan seorang bejat seperti yang digosipkan, dan dia bisa dianggap sebagai orang yang baik. Jadi dia merasa bahwa Ye Qingtian memiliki motif lain. Ye Qingtian tidak berubah meski sudah dihukum. Dia telah memasuki tanah terlarang dan melakukan penistaan terhadap gadis suci anggrek neter. Dia akan dikurung di jurang penyesalan, dan hukumannya akan ditentukan setelah pendekar pedang giok surgawi kembali. Suara pendekar pedang giok surgawi bergema. Semua orang terkejut ketika mendengar itu, dan wajah orang-orang di alam suci semu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi aneh. Jurang penyesalan adalah tempat di mana seseorang memiliki penyesalan atas apa yang mereka lakukan, dan tidak ada hukuman yang sebenarnya. Bahkan ada kemungkinan seseorang keluar dari sana terlebih dahulu. Secara umum, mereka yang tidak bekerja keras dalam kultivasi mereka, terlibat dalam perkelahian pribadi,
atau gagal menyelesaikan misi mereka akan dikirim ke tebing penyesalan untuk dikurung. Menurut apa yang dilakukan Ye Qingtian, tidak ada yang akan menganggapnya tidak pantas bahkan jika pedang giok surgawi menghukum mati Ye Qingtian. Paling tidak, dia harus ditempatkan di tahap hukuman surgawi untuk menjalani penyiksaan elemen. Jadi apa yang dilakukan oleh pedang giok surgawi tidak berbeda dengan menamparkan telapak tangan Ye Qingtian dengan penggaris. Dia mungkin terlihat menghukum Ye Qingtian, tapi dia bersikap santai padanya. Bagaimanapun, telapak tangan yang dia lepaskan sangat menakutkan, dan mereka tidak akan terkejut jika Ye Qingtian hancur berkeping-keping. Pengawal emas Bai Xiao, kata suci pedang giok langit. Aku di sini. Bai Xiao melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya. Kamu akan bertanggung jawab untuk mengawasi Ye Qingtian. Bawa dia pergi dari Gunung Anggrek Neter, segera. Roger. Terlepas dari keraguan di wajah Bai Xiao, dia merasa lega dalam hati karena ini adalah hasil yang terbaik. Setelah menerima perintah pedang giok surgawi suci, Bai Xiao meraih Lin Yun dan kotak pedangnya dan menuju ke tebing penyesalan. Suying, kamu ikut denganku. Sedangkan yang lainnya, kalian bisa bubar. Pedang giok surgawi memanggil Bai Suying dan menuju ke istana giok surya. Orang suci semu lainnya saling bertukar pandang, dan murid mereka bingung. Itu membuatku takut. Saya pikir Ye Qingtian benar-benar akan dibunuh. Ini adalah hasil terbaik. Jika tidak, akan ada konflik antara dua petapa agung saat petapa agung asal naga kembali. Tapi Ye Qingtian tidak berubah sama sekali. Dia terlahir dengan kehidupan yang beruntung. Dia memiliki pedang suci Sungai Azure yang meminta belas kasihan sebelumnya, dan dia menjadi murid terpencil dari petapa agung asal naga kali ini. Para orang suci semu berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka pergi. Tapi tidak ada yang menyadari bahwa ada orang lain di kolam surgawi. Orang ini adalah gadis suci Yin surgawi, Wan Muyan. Dia mengambil kesempatan selama kekacauan dan memasuki kolam surgawi, tiba di tempat pertempuran terjadi antara Ye Qingtian dan Bai Suying sebelumnya. Setelah memeriksa kolam tersebut, Wang Muyan akhirnya menyadari apa yang terjadi dengan rune ilahi bulan surya. Oh, begitu. Tidak heran mengapa saya bisa merasakan aura rune ilahi bulan surya tapi belum bisa menemukannya. Senyum mengembang di bibir Wang Muyan saat dia bergumam, gadis itu terlalu lembut untuk bersaing denganku. Tapi senyumnya segera menjadi aneh karena dia bisa merasakan bahwa Ye Qingtian tidak sederhana. Dia melanjutkan, jangan bilang ada sesuatu yang terjadi antara Ye Qingtian dan Bai Suying di dasar kolam. Ketika suci pedang giok surgawi dan Bai Suying kembali ke istana giok surya, suci pedang giok surgawi bertanya, Suying, kamu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Mungkinkah ada cerita lain dari kejadian malam ini? Saya punya beberapa spekulasi, jawab Bai Suying. Lanjutkan. Ye Qingtian adalah seorang bajingan, dan dia pasti memiliki tujuan untuk memasuki kolam surgawi. Dia mungkin juga orang lain, Bai Suying membagikan spekulasinya. Apa yang dia kejar? Pedang giok surgawi suci sudah mengetahui identitas asli Ye Qingtian, jadi dia tidak terkejut. Itu mungkin rune ilahi bulan matahari, kata Bai Suying. Rune ilahi bulan surya. Itu tidak mungkin. Dia tidak membutuhkan rune ilahi bulan surya. Wajah pendekar pedang giok surgawi berubah, dan dia segera menolaknya. Dia menemukan rune ilahi bulan surya dengan sein pedang bercahaya. Jika sein pedang bercahaya benar-benar membutuhkannya, dia tidak akan membiarkannya memilikinya saat itu. Bahkan jika dia berubah pikiran. Tidak, dia tidak akan berubah pikiran, dia juga tidak akan mengirim muridnya untuk mencuri jimat suci bulan matahari dari halaman Anggrek Neter. Itu bukan sesuatu yang akan dilakukan Jian Wuming. Bai Suying terkejut dalam hati, jadi dia dengan lembut bertanya, Guru, apakah Anda tahu sesuatu? Saya akan menangani masalah ini. Dia pasti tidak ada di sini untuk mendapatkan rune ilahi bulan surya, kata suci pedang giok surgawi. Dari kata-kata pedang giok surgawi suci, Bai Suying langsung menyadari bahwa ada cerita di balik tindakan Ye Qingtian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Dia tidak tahu bagaimana Ye Qingtian tahu cara bersembunyi dengan baik. Dia mengatakan dia mencintainya tetapi memiliki begitu banyak rahasia tersembunyi. Apalagi yang dia lakukan di dalam kolam surgawi. Katakan padaku jika kamu menderita keluhan, dan aku akan menghukumnya untukmu, kata suci pedang giok surgawi. Bai Suying tahu bahwa jika dia memberitahu tuannya apa yang sebenarnya terjadi, tuannya pasti tidak akan melepaskan Ye Qingtian dengan mudah. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak ada yang terjadi. Saya memperhatikannya ketika dia memasuki kolam surgawi, dan dia tidak dapat melakukan apapun kepada saya dengan kekuatannya. Pendekar pedang giok surgawi terdiam lama sebelum dia berkata,
Suying, kamu tidak bisa jatuh cinta dengan orang seperti dia. Hati Bai Suying panik saat mendengar itu, dan dia segera menyanggah, bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta pada pria bejat seperti dia? Lagi pula, hatiku sudah menjadi milik orang lain. Seperti yang dikatakan Bai Suying, ekspresinya menjadi lembut, dan dia langsung membuang apa yang terjadi hari ini ke belakang pikirannya. Dia bahkan memperlihatkan senyuman di bibirnya. Siapa orang ini? Aku pernah mendengar kamu menyebutnya, tapi dia masih belum terlihat setelah 2 tahun, kata suci pedang giok surgawi. Dia akan berada di sini. Ini adalah kesepakatan kita. Guru juga telah mendengar tentang orang ini, tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Guru secara alami akan tahu siapa dia ketika dia datang. Bai Suying tersenyum, tetapi tatapannya tegas. Dia percaya pada orang itu. Karena dia bilang dia akan datang, dia pasti akan datang apapun yang terjadi. Melihat ekspresi Bai Suying, suci pedang giok surgawi tidak bisa menahan senyum dan berkata, baiklah. Kamu khawatir malam ini, jadi beristirahatlah di istana giok surya hari ini. Terima kasih, Tuan. Bai Suying secara alami menyetujuinya. Setelah malam itu, seluruh sekte Dao Surgawi meledak karena berita tentang Ye Qingtian yang menyusup ke kolam surgawi tersebar ke seluruh sekte sekali lagi. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Ye Qingtian terlalu sombong, belum lagi gadis suci anggrek neter menangkapnya. Tidak ada yang tahu mengapa Ye Qingtian mengganggu kolam surgawi ketika dia memiliki masa depan yang cerah. Dia adalah juara grup D dan murid terpencil dari petapa agung asal naga. Nama Ye Qingtian telah lama menyebar ke seluruh kehancuran timur, dan tanah suci lainnya tahu ada pendekar pedang berbakat di dalam sekte Dao Surgawi. Kemudian lagi, mereka juga bisa memahaminya. Lagi pula, itu sudah mengejutkan ketika dia pertama kali menyusup ke kolam surgawi. Jadi mereka tidak terkejut bahwa dia akan mengganggu lagi, terutama karena dia menjadi lebih sombong dari setahun yang lalu. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa itu seperti yang diharapkan dari Ye Qingtian. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye Qingtian sudah mati, dan mayatnya digantung di tebing penyesalan. Mereka mengklaim bahwa mereka merasakan aura kuat yang dilepaskan oleh pedang giok surgawi suci tadi malam, dan bahkan tidak ada orang suci biasa yang bisa selamat dari serangannya. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye Qingtian tidak mati, tetapi dia terluka parah dengan kultivasinya lumpuh. Ada berbagai cerita, tapi tidak ada yang meragukan cerita tentang Ye Qingtian yang mengganggu kolam surgawi. Ketika Wang Yue, Ouyang He, Chen Zong, dan Yuan Chen mendengar apa yang dilakukan Ye Qingtian, rahang mereka ternganga. Mereka merenung selama 7 hari 7 malam, mencari Ye Qingtian di seluruh sekte Dao Surgawi, tetapi dia sebenarnya berada di kolam surgawi. Beberapa saat kemudian, Chen Zong tersenyum, seperti yang diharapkan dari Ye Qingtian. Tidak heran mengapa kita tidak bisa menemukannya dimanapun. Wang Yue memasang ekspresi canggung. Dia awalnya mengkhawatirkan keselamatan Ye Qingtian, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Qingtian akan sakit lagi. Pasti ada cerita di balik masalah ini. Lagi pula, mengapa dia dikurung di tebing penyesalan jika itu adalah sesuatu yang parah? Ouyang He berkata, menurut pendapat saya, kakak senior Ye sudah berubah, dan masalah antara dia dan gadis suci mungkin lebih rumit dari yang kita duga, kata Yuan Chen lembut. Saya juga memiliki pandangan yang sama, tapi banyak orang suci semu yang menyaksikan dia mengganggu kolam surgawi, kata Wang Yue. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi sombong di wajah Xiao Jingyan, Ye Qinghong, Bai Yizu, dan Zhang Kui. Mereka mendiskusikan bahwa Ye Qingtian sudah mati, yang membuat Wang Yue mengerutkan kening dengan tidak senang. Bagaimanapun, Ye Qingtian lebih baik dari mereka, tidak peduli apa yang orang lain katakan, jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada Ye Qingtian tentang hal itu di tebing penyesalan. Di halaman gadis yang mendalam, ketika orang suci besar debu yang tenang mengetahui masalah ini, dia sangat marah, bagaimana mungkin murid Wuming melakukan hal seperti itu. Bai Ziyuan terlalu berlebihan. Siapa Wuming? Xin Yan bertanya. Orang suci debu yang tenang langsung terdiam. Dia sudah tahu tentang identitas asli Lin Yun dari petapa agung asal naga dan telah memikirkan cara untuk menjemputnya. Karena Lin Yun adalah murid dari Master Pedang Yao Guang, dia juga bisa dianggap sebagai muridnya. Karena Jian Wuming membuatnya datang ke Sekte Dao Surgawi, dia pasti ingin dia menjaga Lin Yun. Lin Yun hanya akan menderita jika dia pergi ke Bai Ziyuan, dan inilah yang dia khawatirkan. Tapi apa yang dia dengar hari ini membuatnya kehilangan kesabaran karena dia tidak percaya murid Master Pedang Yao Guang akan melakukan hal seperti ini. Dia percaya bahwa Bai Ziyuan pasti telah menjebaknya.
Orang suci besar debu yang tenang memandang Xin Yan dan berkata, kamu tidak perlu bertanya tentang itu. Ye Qingtian pasti tidak bersalah, atau dia akan berada di panggung hukuman surgawi sekarang. Dikurung di tebing penyesalan berarti Bai Ziyuan merasa bersalah. Petapa agung debu yang tenang mengenakan jubah biru dengan sepasang mata yang bersinar terang. Dia masih memiliki kecantikan yang tak tertandingi, bahkan jika dia mahir dalam Buddhisme Dao. Xin Yan berkata, tapi itu adalah fakta bahwa dia mengganggu kolam surgawi. Banyak orang suci semu yang bisa membuktikannya. Mungkin benar bahwa dia menyusup ke kolam surgawi, tapi dia tidak bisa melakukan penistaan terhadap gadis suci anggrek neter, orang suci debu yang tenang mendengus. Gadis itu terlihat biasa saja seperti tuannya. Jadi mengapa Ye Qingtian melakukan penistaan terhadapnya? Xin Yan melebarkan pupil matanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya. Tuannya memiliki temperamen yang baik, selain terlalu protektif terhadapnya, tapi dia akan meremehkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pedang giok surgawi. Jika dia benar-benar mengirim Ye Qingtian ke tahap hukuman surgawi, aku harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Orang suci besar debu yang tenang mengerutkan kening, tapi dia terkurung di tebing penyesalan, dan aku tidak bisa menyelamatkannya. Bai Ziyuan masih licik dan lihai seperti sebelumnya. Petapa agung debu yang tenang mengeluarkan botol giok dan berbalik untuk melihat Xin Yan. Dia berkata, ada pil naga suci di dalamnya. Berikan ini padanya, terlepas dari apakah dia terluka. Xin Yan terkejut mendengar apa yang dikatakan tuannya, tetapi dia masih menerima pil naga suci. Ketika Lin Yun terbangun, hari sudah siang. Dia mendapati dirinya berada di tebing jurang dengan sebuah gua di belakangnya. Hal ini langsung membuatnya bingung di mana dia berada karena seharusnya dia berada di panggung hukuman surgawi. Ketika dia memeriksa luka-lukanya, dia menemukan bahwa dia tidak hanya tidak terluka oleh pedang giok surgawi suci, yang terakhir bahkan meninggalkan aura suci di dalam tubuhnya. Sebaliknya, dia pulih dari semua luka yang dideritanya dari Bai Suying, dan dia terkejut bahwa itu berhasil baginya untuk memanggil pedang giok surgawi, Nyonya. Ye Qingtian, kamu sudah bangun. Bai Xiao muncul di hadapan Lin Yun, menatapnya dengan tatapan lucu. Kakak Bai, di mana aku? Lin Yun bertanya. Baca sendiri. Bai Xiao menunjuk ke suatu arah. Ketika Lin Yun melihat ke arah itu, Bai Xiao menunjuk ke sebuah tablet batu. Dia membacakan nama di tablet itu, Tebing Penyesalan. Lin Yun tertegun saat membacanya. Tapi melihat tablet itu, Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat masa lalu. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat sesosok tubuh berjalan mendekat. Sosok ini anggun dan elegan. Ini adalah Xin Yan. Dia sepertinya telah keluar dari ingatannya, dan senyumnya masih sama. Dia adalah gadis mendalam, murid langsung dari petapa agung debu yang tenang, dan bagian dari generasi emas dalam sekte Dao Surgawi. Tapi di dalam hati Lin Yun, dia akan selalu menjadi kakak perempuan senior yang membawanya dan Li Wuyu ke Kekaisaran Qin yang agung, Xin Yan dari Paviliun Pedang Langit.